Pemberantasan korupsi Selasa besok akan memanggil Ketua Umum PKB yang juga mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di kementerian tersebut. Ali Fikri memastikan surat pemanggilan terhadap Caimin sudah dikirimkan kepada yang bersangkutan beberapa hari yang lalu. KPK menepis tudingan jadi alat politik karena mengusut kasus dugaan korupsi yang melibatkan Muhaimin Iskandar bersamaan dengan momentum Caimin yang diusung sebagai bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024. Ali pun menegaskan proses penyelidikan dugaan kasus korupsi di Kemenaker ini pada periode Caimin menjabat sebagai Menaker dan Transmigrasi sudah dimulai sejak tahun lalu. Terkait dugaan kasus korupsi pengadaan sistem proteksi TKI Kementerian Tenaga Kerja, KPK telah mencegah 3 orang bepergian ke luar negeri saudara selama 6 bulan ke depan. Mereka adalah Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenaker, yaitu Inyoman Darmanta, kemudian ada Direktur PT Adi Inti Mandiri Kurnia dan juga Renya Usman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB. KPK menduga dugaan korupsi kasus pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker tahun anggaran 2012 ini bermodus penggelembungan harta atau markup. Ya, untuk Rena Usman kapasitasnya hari ini sebagai saksi, ya. Hadir yang bersangkutan dan masih dilakukan pemeriksaan sehingga kami belum bisa sampaikan apa yang menjadi materi dari pemeriksaan saksi dimaksud. Lalu saudara, terkait dengan pemanggilan Muhaimin Iskandar esok hari di KPK, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi. Selamat malam Taufik. Taufik, sebenarnya apa yang ingin digali oleh KPK terkait dengan pemanggilan Caimin esok hari ini? Ya, selamat malam Yasir dan juga saudara. Memang nanti apa saja yang akan digali untuk pemanggilan besok terkait dugaan kasus korupsi pengadaan proteksi TKI yang terjadi pada tahun 2012 lalu. Memang ini adalah tentunya keterangan dari para saksi dan juga nantinya jika diperlukan akan melakukan penggeledahan. Dan untuk saat ini memang dari Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri memang tidak membantah terkait adanya atau kemungkinan dipanggil Muhaimin Iskandar untuk memberikan keterangan sebagai saksi pada esok hari. Namun pihak KPK sendiri juga tidak menyebut nama Muhaimin Iskandar secara eksplisit atau secara jelas apakah Muhaimin Iskandar nantinya akan datang atau tidak pada esok hari. Dan namun jika kita kutip dari pernyataan dari PLT Deputi Penindakan dan juga Eksekusi dari KPK itu Asep Guntur mengatakan memang ini ada kemungkinan untuk dipanggil ini adalah atasan-atasan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mana pada tahun 2012 lalu itu merupakan Kementerian Tenaga Kerja yang ada pada saat ini. Dan jika kita cermati lagi, jika nama-nama yang disebutkan adalah petinggi-petinggi dari Kementerian Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi, tentunya ada satu nama yang menarik, yaitu adalah Muhaimin Iskandar yang mana pada saat itu ia bertugas atau menjabat sebagai menteri dari Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi pada era Kabinet Indonesia Bersatu II pada kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan memang pemanggilan Muhaimin Iskandar atau yang biasa dipanggil Caimin ini bernuansa politis seperti itu dikarenakan beberapa hari yang lalu memang Muhaimin Iskandar bersama dengan Anies Baswedan telah mendeklarasikan sebagai juga bakal capres dan juga bakal cawapres di Surabaya beberapa hari yang lalu. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya terkait politisasi atau dugaan politisasi dari pemanggilan Muhaimin Iskandar ini, langsung saja kita dengarkan pernyataannya dari Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri. Sudah ada proses penyidikan, begitu ya, yang itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum kemudian ada isu-isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik. Teman-teman besok ditunggu saja, gitu ya. Yang pasti kami berharap siapapun yang dipanggil oleh KPK itu hadir sesuai dengan surat panggilan, terlebih kami sudah mengirimkannya beberapa waktu yang lalu. Ya saudara, seperti yang dikatakan oleh
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri memang ini tidak ada kaitannya dengan kejadian politik yang terjadi saat ini dan menghimbau kepada masyarakat dan juga seluruh kalangan untuk tidak menggiring isu terkait politisasi. Dan memang untuk laporan dari kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia ini sudah berlangsung bertahun-tahun yang lalu dan memang pada Juli 2023 memang sudah masuk tahap penyidikan yang mana memang dari pihak KPK sudah melakukan pemeriksaan saksi dan juga Ali Fikri juga mengatakan untuk nama-namanya memang masih belum diumumkan oleh pihak KPK, namun untuk pemeriksaan pada esok hari pada hari Selasa sudah dipastikan akan berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk para wartawan diharapkan untuk menunggu sosok siapa yang nantinya akan hadir pada pukul 10 waktu Indonesia Barat esok hari. Dan untuk hari ini juga memang saudara KPK sendiri telah memeriksa salah satu tersangka yang juga pada hari ini diperiksa sebagai saksi, yaitu adalah Reina Usman, yaitu sebagai mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi. Dan juga seperti yang diketahui KPK telah menetapkan 3 tersangka lainnya, yaitu adalah Inyo Mandarmanta sebagai sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenaker dan juga Karunia sebagai dari pihak swasta. Dan untuk dugaan kerugian negara yang diakibatkan dalam kasus proteksi tenaga kerja Indonesia ini diduga sekitar 20 miliar rupiah, namun masih belum dikonfirmasi oleh pihak KPK karena tentunya masih terus menggali terkait saksi-saksi, keterangan dari para saksi-saksi dan juga jika diperlukan nantinya akan melakukan penggeledahan. Dan untuk lebih pastinya kita harus menunggu pada pukul 10 waktu Indonesia besok pagi terkait siapa yang akan datang untuk diperiksa oleh KPK sebagai saksi. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi atas informasinya dari KPK.